Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Safari, NPM 101201404. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang perilaku organisasi di tempat saya bekerja, yaitu di PT Indo-Pasifik. Saya bekerja di sebuah perusahaan tekstil yang terletak di daerah Ciparai, dan perusahaan tekstil ini itu menurut saya memiliki sistem organisasi yang terbuka, seperti yang dijelaskan pada materi pertemuan pertama, organisasi sistem terbuka dan sistem tertutup. Pertama, organisasi sistem tertutup. Organisasi ini adalah organisasi yang menganut konsep sistem tertutup, tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Bahkan, organisasi dengan sistem seperti ini cenderung mengambil peran yang menjauh dari lingkungan luar. Akibat yang diperoleh organisasi seperti ini cenderung lebih kaku, dan itu terakumulasi dalam bentuk kebijakan yang dihasilkan. Dampak lebih jauh akan terasa pada saat organisasi ini mengalami berbagai bentuk masalah seperti demonstrasi, pemogokan kerja, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Contoh dari organisasi sistem tertutup ini adalah seperti orang keamanan, yaitu TNI Polri, atau gerakan separatis pemberontak atau teroris. Lalu ada organisasi sistem terbuka. Organisasi sistem terbuka ini adalah organisasi yang memiliki tingkat interaksi tinggi dengan lingkungan luar. Dan organisasi dengan sistem terbuka seperti ini cenderung interaktif dan dinamis dalam menanggapi setiap bentuk perubahan yang terjadi. Konsep yang dianut oleh sistem organisasi seperti ini cenderung mengedepankan kebersamaan dan memiliki kepedulian tinggi pada lingkungan bisnis, baik lingkungan internal ataupun eksternal. Contoh organisasi sistem terbuka adalah seperti orang-orang perindustrian. Nah, sistem organisasi terbuka ini sangatlah mirip seperti sistem organisasi yang dianut oleh tempat saya bekerja. Orang lingkungan Greenpeace adalah suatu lembaga swadaya masyarakat organisasi lingkungan global yang memiliki cabang lebih dari 40 negara dengan Belanda. Jadi sistem organisasi terbuka ini itu adalah sebuah perusahaan yang menerima orang dari luar. Seperti di perusahaan saya itu kan perusahaan tekstil. Perusahaan ini itu menerima customer yang datang ke perusahaan, lalu orang-orang yang akan mengaudit perusahaan. Itu menurut saya adalah salah satu bentuk dari sistem organisasi terbuka. Yang kelima, lalu ada the power of organization. Istilah the power of organization ini adalah menyinggung tentang bagaimana mengembangkan suatu organisasi yang memiliki kekuatan daya saing di pasar yang serba kompetitif saat ini. Artinya, pembentukan organisasi bukan hanya sekedar keinginan yang bersifat jangka pendek, namun lebih daripada itu. Sebuah organisasi ibaratnya adalah mother of children. Dengan begitu, alasan dan tujuan pembentukan sebuah organisasi harus jelas sejak awal, karena dampaknya pada orang-orang yang terlibat di organisasi tersebut nantinya. Jika organisasi berhenti di tengah jalan, maka tentunya para pegawai akan kehilangan pekerjaan, termasuk kehilangan pendapatan. Oleh karena itu, organisasi yang baik adalah organisasi yang diisi oleh orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta dalam diri mereka terkandung nilai-nilai kompetensi serta idealisme yang kuat. Lalu profit dan kontinuitas dalam organisasi bisnis. Organisasi besar memiliki tanggung jawab tinggi dalam mempertahankan stabilitas kontinuitas secara jauh lebih komprehensif. Organisasi bertanggung jawab untuk membuat kenyamanan bagi karyawan, bahwa mereka semua dapat bekerja dan menggantungkan hidup di organisasi tersebut hingga sampai waktu pensiun.
Lalu organisasi kecil. Organisasi kecil ini sisi kontinuitas diperhitungkan, namun tidak akan menjadi serius jika suatu saat organisasi tersebut bermasalah. Dampak yang ada tidak akan sebesar organisasi yang berukuran besar. Bagi suatu organisasi yang berorientasi profit seperti perusahaan, artinya organisasi tersebut mengejar penjualan yang tinggi dengan tujuan memaksimalkan perolehan laba. Ya, mungkin cukup sekian video penjelasan yang saya bisa sampaikan mengenai praktek organisasi di tempat saya bekerja. Jadi yang pertama, organisasi tempat saya bekerja menganut organisasi sistem terbuka, karena saya bekerja di perusahaan tekstil yang selalu menerima orang-orang dari luar, dan juga sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk kontinuitas mendapatkan profit atau laba. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.